بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita, nikmat kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di siang harinya, dan insya Allah Allah berikan kita kesempatan untuk mendirikan qiyamul lail pada nanti malamnya. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari lembah yang tidak berilmu pengetahuan menjadi hamba dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sahabat sapa yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di era digital, di mana media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa media sosial bisa menjadi ladang kebaikan sekaligus jebakan yang akan membahayakan? Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang puasa media sosial. Mengapa kita berpuasa dari media sosial? Puasa tidak hanya berarti menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak hati dan pikiran. Media sosial jika tidak digunakan dengan baik bisa membuat kita lalai dari ibadah, memicu ghibah, menyebabkan hoax, hingga menimbulkan rasa iri dan dengki terhadap kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan kita selalu berhati-hati dalam berkata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan sampai jari-jari kita menulis sesuatu yang mendatangkan dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam era digital yang serba cepat seperti sekarang, media sosial, baik itu Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook, telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, seringkali kita melihat penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax melalui platform tersebut. Hoax dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perpecahan, kerusuhan, bahkan kekerasan. Menyadari bahaya tersebut, muncullah gerakan puasa media sosial sebagai upaya spiritual untuk melawan hoax. Puasa media sosial bukan berarti menjauhi media sosial secara total, melainkan mengendalikan penggunaannya dengan lebih baik. Puasa media sosial merupakan praktek yang dilakukan dengan sengaja mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan platform media sosial untuk jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan pikiran dari informasi yang tidak bermanfaat atau berpotensi merugikan. Para pendengar yang berbahagia, dengan melakukan puasa media sosial,
seseorang dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya, seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, mengejar hobi, atau meningkatkan keterampilan. Selain itu, puasa media sosial juga merupakan langkah tepat untuk mencegah penyebaran hoaks. Dengan mengurangi interaksi dengan platform-platform tersebut, seseorang dapat lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima. Hal ini dapat membantu mengurangi penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi yang dapat merugikan banyak orang. Dalam konteks ini, puasa media sosial dapat dilihat sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya kebenaran dan integritas informasi. Melalui praktek ini, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan mentalnya sendiri, tetapi juga turut berkontribusi dalam memerangi penyebaran hoax dan menjaga integritas informasi dalam lingkungan digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, larangan hoax tercantum dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11. Penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti perpecahan, konflik, dan keresahan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunia Wad Din mengatakan, kebohongan atau berita bohong dalam sumber segala kejahatan karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Dan kebohongan adalah sumber segala kejahatan dan asal segala celaan karena buruknya akibatnya. Dan busuk hasilnya karena ia menghasilkan fitnah. Fitnah menghasilkan kebencian dan kebencian mengarah pada permusuhan. Dan tidak ada keamanan dan ketenangan bersama permusuhan. Lalu bagaimana cara berpuasa di media sosial? Yang pertama, kurangi waktu bermain media sosial. Jika kita biasa menghabiskan berjam-jam di media sosial, cobalah menguranginya. Gunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, berzikir, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Yang kedua, hindari konten yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi dan bagikan. Yang ketiga, jadilah pengguna media sosial yang bijak. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apa ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti perasaan orang lain? Jika ragu, lebih baik diam dan tidak membagikan apapun. Yang keempat, gunakan media sosial untuk kebaikan. Daripada menyebarkan gosip, lebih baik kita gunakan media sosial untuk berdakwah.
menyebarkan motivasi atau mendukung kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita latih diri berpuasa dari media sosial yang tidak bermanfaat. Jika selama ini media sosial membuat kita lalai, mulai sekarang kita gunakan untuk kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjadi insan dan jemari kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Terakhir, saya berpesan, mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.